Kekuatan cinta memang menggelora. Karena cinta, orang bisa melakukan hal di luar dugaan, termasuk menciptakan karya luar biasa. Itulah yang tercermin pada cinta kasih penguasa Mataram kuno, Rakai Pikatan, dan Pramodawardhani. Mereka mampu membungkus perbedaan dalam satu cinta, kemudian lahirlah mahakarya Candi Plaosan. Rakai Pikatan berasal dari Wangsa Sanjaya, kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah bagian utara. Ia putra Rakai Garung, raja kelima Mataram kuno yang berkuasa antara tahun 828 sampai 847. Sedangkan Pramodawardhani adalah putri Sri Maharaja Samaratungga, raja Mataram kuno dari Wangsa Sailendra. Kerajaannya di Jawa Tengah bagian selatan, dan ia berkuasa pada tahun 792 sampai 835. Wangsa Sailendra beragama Buddha, sedangkan Wangsa Sanjaya beragama Hindu Siwa. Putra Rakai Garung, Rakai Pikatan, kemudian menikahi putri Samaratungga, yakni Pramodawardhani. Di masa Pramodawardhani inilah pembangunan Candi Borobudur yang dirintis ayahnya Samaratungga diselesaikan. Kedua wangsa ini sebelumnya sering berkonflik baik karena masalah politik kekuasaan maupun perbedaan agama. Namun, perkawinan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani menjadi tonggak bersatunya kedua wangsa itu. Juga lahirnya toleransi agama antara Buddha dan Hindu. Rakai Pikatan memerintah Mataram kuno pada sekitar tahun 840 sampai 856. Sebelumnya, kerajaan Mataram kuno berpusat di daerah Temanggung. Semasa Rakai Pikatan, pusat kerajaan dipindah ke Keraton Mamaratipuro di Poh Pitu. Ada yang meyakini Poh Pitu adalah di daerah Dumpoh, Magelang. Namun banyak pula ahli yang yakin Poh Pitu adalah daerah Poh yang letaknya sebelah timur Candi Prambanan sekarang. Ini sangat rasional mengingat Rakai Pikatanlah yang membangun bangunan suci Siwagra yang juga dikenal sebagai Candi Prambanan itu. Pernikahan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani menandai kemegahan dan harmonisme Mataram kuno. Borobudur yang megah dan adiluhung sebagai pusat keagamaan Buddha sudah berdiri megah. Kemudian disusul pusat keagamaan Hindu berupa Candi Prambanan yang dibangun Rakai Pikatan. Pernikahan kedua bangsawan itu juga menjadi simbol bersatunya Mataram kuno dan bersatunya kedua wangsa itu meski beda agama. Kedua insan ini memberi gambaran keagungan dan kesucian cinta. Bahkan Rakai Pikatan kemudian mengagungkan cintanya itu dengan membangun Candi Plaosan, sebuah candi Buddha persembahan buat Pramodawardhani yang beragama Buddha, namun arsitekturnya bercirikan Hindu dan Buddha untuk menekankan semangat toleransi. Candi ini terletak di Dukuh Plaosan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jaraknya dari Candi Prambanan hanya sekitar 1,5 kilometer. Adanya pemuncak stupa, arca Buddha, serta candi-candi perwara atau candi pendamping yang berbentuk stupa menandakan bahwa candi-candi tersebut adalah candi Buddha. Candi Plaosan sering disebut sebagai simbol cinta dua insan bangsawan beda wangsa dan beda agama, tapi tetap setia dan harmonis dalam keagungan cinta. Tetap saling menghormati sesama agama. Maka candi ini juga disebut simbol toleransi agama pada era Mataram kuno. Kompleks Candi Plaosan terdiri dari Candi Plaosan Lor atau Utara dan Candi Plaosan Kidul atau Selatan.
Penyebutan ini didasarkan karena adanya jalan pemisah antara kedua candi tersebut. Dari penelitian tahun 1993 terungkap, kompleks candi ini dikelilingi pagar batu yang luasnya 460 meter kali 290 meter. Juga ada parit yang mengelilingi candi itu. Candi Plaosan Lor terdiri dari dua candi induk yang berjajar utara-selatan dan menghadap ke barat. Di sini terdapat 3 deret 174 candi perwara atau pendamping. Sedangkan Candi Plaosan Kidul memiliki 2 deret perwara. Candi perwara yang lain di Plaosan Kidul dalam keadaan runtuh. Minimnya penelitian di kelompok Candi Plaosan Kidul menyebabkan belum adanya gambaran tentang keberadaan candi ini, termasuk soal candi induk. Candi Plaosan mulai mendapat perhatian sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1940. Lalu, di era kemerdekaan, beberapa usaha melestarikan candi dilakukan, terutama Candi Plaosan Lor, karena strukturnya relatif masih terdeteksi dan utuh. Sedangkan Candi Plaosan Kidul kondisinya lebih parah, sehingga proses pemugarannya membutuhkan penelitian yang detail dan bertahap. Dalam perjalanan sejarahnya, kompleks Candi Plaosan sempat kembali rusak karena gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006. Meski begitu, setelah dilakukan perbaikan bertahap, secara keseluruhan kompleks Candi Plaosan masih berdiri gagah, indah, bahkan terkesan romantis karena latar belakang kisah cinta Rakai Pikatan dan Pramoda Wardhani. Ada mitos bahwa sepasang kekasih kalau berkunjung ke Candi Plaosan, maka hubungannya akan langgeng. Mitos sebaliknya terjadi di Candi Prambanan. Berkunjung ke Candi Plaosan di saat pagi atau sore hari memang menyenangkan. Ada suasana teduh dan damai. Apalagi temaram langit sering menjadi penghias indah dan membangun suasana romantis. Sebuah candi yang menjadi mahakarya tinggi atas dasar cinta dan toleransi. Wajar jika Candi Plaosan dianggap sebagai simbol keagungan cinta dan toleransi beragama. Candi Buddha, tapi juga memasukkan gaya dan ornamen bergaya Hindu. Menyempatkan waktu berkunjung ke Candi Plaosan sambil berimajinasi tentang kemesraan Rakai Pikatan dan Pramoda Wardhani dalam suasana saling menghormati demi terciptanya harmoni, serasa menyejukkan hati.